saya miskin, bapak saya miskin, keluarga saya miskin, saya nggak bakalan kaya deh seumur hidup. Kalau itu mental seperti itu, perasaan seperti itu, terus dilakukan, diulang, dia akan menjadi permanen dalam pikiran bawah sadar orang, dan akhirnya orang itu nggak bakalan kaya karena dia sudah meyakini belief systemnya, dia sudah percaya bahwa dia tidak akan kaya. Sebaliknya, maka hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, kita katakan, kita rasakan. Wow. Sepakat kalau kita bilang kita adalah apa yang kita pikirkan. Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ngopi di part 1, kita akan lanjut. Ini akan lebih mendalam tentang hipnotis, dan ilmunya adalah hipnosis. Yang penasaran di part 1 itu lebih mengungkap fakta-fakta tentang hipnosis dan prakteknya ya. Apa saja, kan lebih banyak entertainment tadi kami bahas. Nah, di sini adalah lebih ke manfaatnya secara langsung. Nah, Bu Titi, kalau melihat tapi ini menurut saya tidak banyak terungkap. Yeah. Bagaimana hipnotis ini digunakan untuk hal-hal yang betul-betul membantu orang. Saya katakan keterpurukan mental dan apa itu seperti apa sebetulnya? Misalnya trauma banget nih, akan kejadian masa lalu. Kemudian dengan hipnosis ini bisa membantu dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Ya. Bagaimana Bu Titi kalau seperti itu? Pada umumnya orang memerlukan pertolongan hipnoterapis itu diawali dengan pengalaman buruk dalam hidupnya, kesehariannya. Misalnya kalau dia kerja di kantor misalnya, kok di kantor saya kurang konsentrasi ya? Kok di kantor saya tidak bisa berprestasi ya seperti orang-orang lain gitu. Nggak disenangi bos, nggak disenangi teman-teman. Itu di kantor. Di rumah misalnya, sama istri ribut terus. Ini sama anak-anak bisa jadi galak mulu. Namanya orang tua ya, gitu. Sama anak-anak bawaannya emosi terus, pengennya marah terus gitu kan. Kalau nyampe rumah maunya tenang. Padahal nyampe rumah tenang. Nah itu pada umumnya orang berpikir lingkungannya yang tidak beres, lingkungannya yang tidak cocok. Rumah tangga sama istri tidak cocok, harus ganti istri. Padahal bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah pada dirinya sendiri. Ada yang perlu diperbaiki. Nah, susah tidur. Gejala kurang tidur itu salah satu dari gejala permukaan yang sebetulnya akar masalahnya ada di psikologis atau psikis atau mental gitu. Jadi kemudian ini stres lagi, sakit mah yang gampang aja. Bahkan mah kronis kadang berujungnya, mohon maaf, lebih banyak kematian akhir-akhir ini itu di mah kronis. Nah, bagaimana hubungannya dengan ini? Nah, mah dan beberapa penyakit lain, darah tinggi, gula darah dan sebagainya, pemicunya stres diantaranya. Bukan hanya karena makanan manis, misalnya gula darah, bukan. Mah itu juga bukan hanya karena makan tidak teratur. Pemicunya bisa jadi stres. Makin stres, nah berobatlah ke dokter kan, dapat obat, sembuh. Nggak berapa lama kemudian, berapa hari, berapa minggu depan kambuh. Begitu berulang terus. Kalau dokter mendiagnosis mah, pasti benar dong. Ngasih obat pasti benar dong. Tapi kok nggak sembuh-sembuh? Maksudnya, tapi kok kambuh mulu gitu. Ini di mana salahnya nih? Nah, kalau dokter, pada umumnya dokter memahami. Ini berarti akar masalahnya bukan pada fisik, tetapi pada psikisnya, pada pikirannya. Maka dia akan dirujuk nih antara ke psikolog atau ke psikiater gitu. Tetapi beberapa mereka dokter yang sudah tahu misalnya punya jaringan, sudah kenal dengan hipnoterapis, mereka akan rujuk ke hipnoterapis. Dan disitulah kemudian ditemukan akar masalahnya ternyata masalah itu untuk penyakit psikosomatis seperti itu. Psikosomatis itu
gejala gejala penyakit, gejala klinis fisik yang sebetulnya penyebabnya adalah Psikologis. Wow. Itu banyak, dan itu kalau dibuat daftar lebih dari 50 jenis penyakit gangguan seperti itu. Banyak juga Termasuk yang ringan-ringan, misalnya gagap. Gagap itu adalah termasuk gejala kelainan lah ya, gangguan yang disebabkan oleh trauma masa lalu. Latah itu ya kan? Fobia apapun itu adalah masalah. Saya fobia ular. Agar gak takut sama ular gimana? Ada caranya. Datang ke klinik kami. Menarik. Jadi kita terapi. Oke. Jadi ini bagian-bagian yang menjadi prakteknya ya, kegiatan hipnoterapis ini ya. Ya. Jadi saya dengar juga katanya ada juga beberapa penanganan penyakit fisik itu yang bisa tanpa melalui rasa sakit nih. Misalnya melahirkan atau hitan. Nah ini gimana? Tarik ini. Nah gimana apa ya? Kalau saya kan ya tetap aja sakit gitu kan. Tapi dengan hipnotis ini kok bisa gitu? Bisa, sangat bisa. Bisa. Ya. Jadi orang awam memang umumnya berpikir tetap aja sakit, itu betul. Karena yang digunakan adalah pikiran sadar. Oke. Ya. Ya. Dengan data yang tersimpan, yang informasi yang pernah didengar dari cerita orang lain, apa mungkin juga yang dialami sendiri, mohon maaf. Tetapi dengan hipnotis itu pada saat dilakukan sirkumsisi tidak terasa sakitnya, jadi dia berfungsi seperti bius. Jadi bagaimana mekanismenya? Sugesti ke pikiran bawah sadarnya, karena tanpa kita sadari semua tindakan kita, perilaku, perkataan, perasaan itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Jadi kalau di pikiran bawah sadar dimasukkan sugesti, ini gak sakit misalnya. kalimatnya tidak menggunakan kalimat seperti itu. Ada kata-kata tertentu yang secara teknis itu diajarkan, kalimat-kalimat sugesti yang membuat si anak ini menjadi minimal hilang rasa takutnya, ya kan? Biasanya anak kan meskipun dia sudah minta-minta karena temennya udah, dia belum gitu kan, tapi tetap ada takut, ada stres, ada ini, ada itu, kekhawatiran juga. Oh, nanti sakit gimana, berdarah gimana gitu kan. Nah, itu yang kemudian di reprogram gitu, bahwa di hitan itu apa namanya? Ya apalah kata-katanya yang intinya adalah kalimat positif yang bisa membuat dia yakin bahwa nggak apa-apa. Hitam itu biasa aja. Oke, jadi intinya semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Kemudian tadi melahirkan. Nah ini. Dalam penerapan ilmu hipnosis dalam berbagai cabang kegiatan di dunia kesehatan, di dunia marketing dan sebagainya, hypnobirthing namanya. Hipno itu hipnotis, kemudian birthing itu melahirkan. Jadi pada umumnya memang melahirkan itu secara alamiah sakit. Ya mungkin ada beberapa kasus yang tidak ada, tapi itu kan sedikit sekali dan kasus-kasus tertentu saja. Nah, bagaimana caranya? Dengan hipnotis juga. Jadi pikiran bawah sadar si ibu hamil ini sudah ditanamkan. Kan selama hidup perempuan itu mendapat informasi dan data bahwa melahirkan itu sakit, bahwa hamil itu ngidam, itu kan adalah belief system yang keliru sebetulnya, yang sudah tertanam. Nah itu kita reprogram, kita perbaiki beliefnya bahwa melahirkan itu
baik-baik saja, difokuskan ke hal-hal yang lain. Melahirkan itu menyenangkan, saya akan mendapat berjumpa segera dengan bayi saya. Pokoknya hal-hal yang membahagiakan, yang membuat dia tidak berfokus pada sakit. Jadi tidak ada kata sakit di dalam pikiran bawah sadarnya, sugestinya begitu. Ini lagi cabut gigi. Ada anggota komunitas kita hipnoterapis, beliau dokter gigi. Mencabut gigi pasiennya tanpa bius, tanpa pendarahan, dengan hipnotis. Luar biasa ya. Ini Siapa luar biasa banget gitu. banget nih. Artinya dari hal-hal yang biasa kita ketahui, yang ya pada prakteknya ya, bahwa ya kita belum pernah lihat gitu, tapi pada kenyataan ternyata bisa melalui hipnotis ini. Bisa, sangat luas penerapannya, terapan ilmu hipnosis. Jadi ilmu terapannya hipnosis. So tadi ya, ilmu terapan ini kan kalau kita case by case kan, ini masih sudah banyak diterapkan kan, Bu Titi ya. Nah, kalau kita berbicara Bu Titi, lagi-lagi nih Indonesia ini akan jaya. Bonus demografi itu ya di 2045 lah ya. Jadi bonus demografi ini artinya kita sebuah generasi itu generasi emas lah. Tapi kan untuk mengarah ke sana, kalaulah mental generasi saat ini tidak bisa diperbaiki untuk mempersiapkan masa bonus demografi itu ya saya pun akan ragu. Saya pun akan ragu. Bisa pesimis ya? Ya, pesimis bahwa nanti masa-masa itu akan bisa kita dapatkan. Nah, kalau mempersiapkan generasi yang akan datang ini kan tentu saat ini lah, Bu. Saat inilah perlu dilakukan. Nah, 20 tahunan ya. 20 tahun. Mulai dari nol ideal. Betul. Dari hari ini. Ya, jadi generasi hari ini harus dipersiapkan untuk 45 di 2045 sebagai seorang hipnoterapis. Ambil bagiannya di mana, Bu Titi? Sangat strategis. Karena pembentukan karakter itu dibahas sangat rinci, sangat detail dalam ilmu hipnosis. Dalam penelitian, ada banyak penelitian hipnosis yang mengamati tentang bagaimana perkembangan otak anak. Mulai dari di dalam kandungan sampai usia tertentu 7 tahun misalnya, itu otak anak berkembang 95% sampai usia 7 tahun. Itu adalah masa emas ya. Masa emas. Kemudian setelah itu 5% akan dilengkapi perkembangannya sampai dia balik, sampai dewasa. Berarti perkembangan otak anak itu sangat penting diperhatikan dari anak usia masih di dalam kandungan sampai usia 7 tahun. Kapan karakter manusia itu dibentuk? Mulai usia 4 bulan janin di dalam kandungan. Kalau dalam agama kan ditiupkan ruh di situ. Nah, ternyata secara ilmiah kemudian ditelusuri, bukan hanya oleh saintis yang memahami prinsip agama Islam itu, tetapi mereka adalah orang-orang Barat, bahwa pada usia janin 4 bulan di dalam kandungan itu fungsi pendengaran sudah aktif. Meskipun casingnya belum belum berbentuk telinga sempurna, tetapi fungsinya sudah mulai sudah aktif. Jadi apa yang dia dengar dari lingkungannya, apa yang dirasakan oleh ibunya, itu semuanya sudah terekam tuh. Dan baik atau buruk itu akan menentukan karakternya. Perjalanannya di dalam perut ini sudah mulai ya. Seorang ibu hamil yang sering mengalami stres itu akan masuk sampai ke otak bayi. Energinya sampai juga di bayi nih. Jadi dan ada namanya hormon kortisol ya, hormon stres itu. Anak-anak yang ketika di dalam kandungan ibunya banyak mengalami
atau terpapar hormon kortisol, ketika dia dewasa akan menjadi orang yang mudah stres berlebihan. Bayangkan, kita harus menyiapkan satu generasi Iya. sejak dia itu dari dalam kandungan. Jadi makanya kemudian ibu hamil harus happy, nggak boleh stres, apalagi mengalami KDRT, membuat dia menderita, bla bla bla. Apalagi dia mengalami trauma, bla bla bla, itu akan terekam. Oke. Ngomong yang lembut, Iya. musik yang indah, dan seterusnya. Ya. Nah, sampai dengan usia perkembangan 7 tahun, ini beralih ke menyambung ke ilmu parenting. Parenting. Ya. Parenting belum ada sekolahnya kan? Dalam hipnosis kita belajar. Sudah dibahas. Seiring dengan perkembangan otak anak sampai usia 7 tahun, maka biarkan anak itu bereksplorasi, belajar pada lingkungannya. Apa yang kita lakukan, kebanyakan orang tua lakukan ketika anaknya coret-coret tembok? Larang. Iya. Masih bagus kalau dengan suara lembut. Iya. Yang banyak Kayak terjadi keras. Woi, teriakan. Iya, betul. Ya, kan? Hal-hal yang memang Dan itu akibatnya apa? Dampaknya. Bisa jadi pada saat dia coret-coret tembok, itu dia sedang menyambungkan syaraf kreativitas. Bisa jadi. Tapi karena dibentak, diteriaki, akhirnya bukan malah tersambung, malah sarafnya itu menjadi menggelembung dan pecah. Hancur. Kira-kira anak ini akan menjadi anak yang kreatif tidak? dari situ ya sudah ada yang rusak. Sudah ada yang rusak. Dan berapa, coba perhatikan, coba kita introspeksi. Iya. Dari banyak orang tua Iya. yang menghadapi anak, memperlakukan anak itu sebagai anak nakal, anak yang gak bisa dibilangin, Iya. anak yang begini, yang begitu. Betul. Itu semua dalam pikiran bawah sadarnya. Ketika kita mengatakan kamu nakal, orang tua mengatakan kamu nakal, dia mengonfirmasi di pikiran bawah sadar, oh saya anak nakal, maka dia akan menjadi anak nakal. Ngeri apa ngeri? Banget. Ya, ini Coba sekarang kita pikirkan, satu aja kesalahan anak terhadap orang tua. Anak menjadi begini, anak menjadi begitu. Ada datang konsultasi, Bu, anak saya kecanduan gadget, nggak mau belajar. Kalau diomongin membantah, kalau dipanggil nggak nyaut, kalau disuruh bla 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 bla. Tanya balik sama ibunya. Yang masih gadget siapa, Bu? Saya. Yang pasang internet di rumah, wifi siapa, Bu? Saya. Terus ibu kalau pulang kerja sama bapak, apa yang pertama kali dilakukan? Periksa HP. Loh, anak kan meniru. Anak akan menjadi seperti bagaimana dia diperlakukan. pembelajaran cepat mereka. Jadi introspeksi lah. Anak menjadi begini begitu yang katakanlah tidak seperti yang diharapkan, itu karena siapa? Berarti yang harus introspeksi siapa dulu? Berarti yang harus memahami lebih jauh tentang parenting, yang harus menurunkan ego. Pernahkah kita berpikir untuk meminta maaf kepada anak? Oke. Banyak orang tua yang gengsi dong. Orang tua kan selalu benar, bla bla bla. Pasal 1 gitu. Pasal 1 orang tua itu nggak pernah salah. Iya. Nah, dengan memahami hypnoparenting namanya. Hypnoparenting. Nah, penerapan hipnosis dalam parenting, maka orang tua akan menjadi orang tua yang bijak dalam mendidik anaknya. Sehingga generasi emas bisa disiapkan dengan baik. Bisa disiapkan dengan baik. Nah, jadi fungsi pencegahan itu kita harus bekerja keras. Semua orang harus bersama-sama bekerja sama. Mari kita
sama-sama menyatukan persepsi, Ya. langkah bersama untuk memperbaiki generasi kita ke depan. Ya. NTB masih punya persoalan stunting. Ya. Di situ kita bisa masuk mempersiapkan pasangan-pasangan muda, ya kan? Ya. Secara psikis, mental, dan fisik juga. Kebanyakan mereka masih muda dan fisiknya juga sebetulnya belum siap. Ya. Kemudian menyiapkan mereka juga untuk bagaimana setelah menikah, hubungan dengan pasangan, kemudian merawat anak-anaknya, mendidik mereka, kan bukan hanya melahirkan. Tidak selesai di situ. Iya. Masih panjang cerita. Upaya lanjutan ini kalau kemudian semakin banyak pasangan muda, para orang tua yang kemudian bisa memperbaiki pola-pola parenting mereka, insya Allah kita nggak akan pesimis lagi, sebaliknya bisa optimis bahwa kita bisa menghasilkan generasi. Wow, kalau ini, Masya Allah, ini perjalanan panjang. Ya seperti membangun sebuah peradaban, ini memang sejak siapkan dulu siapa yang orang tuanya ini, calon. Jadi memang kita tidak bisa berbicara ketika bayi lahir. Betul. Tapi sebelum orang tuanya menikah ke jenjang berikutnya, memang disitulah pendidikannya. Nah, sudah ada. Dan ternyata ilmu hipnoterapis ambil bagian yang cukup strategis di situ. Sangat. Luar biasa. Ini baru sekarang ini kebuka, baru sekarang saya bisa ngaitkan antara hipnoterapis dengan penyiapan generasi emas. Betul, itu baru satu hal. Contoh lain, hipnosport. Hipnosport, penerapan ilmu hipnosis dalam kegiatan olahraga prestasi. Bagaimana seorang atlet, apapun itu, bisa memaksimalkan kekuatan dia, kemampuan dia untuk menghasilkan prestasi, memecahkan rekor terbaik. Itu adalah proses sugesti ke dalam pikiran bawah sadar selain latihan yang intensif. Nah, latihan intensif berulang-ulang itu juga bagian dari proses hipnotis. Untuk menanamkan sugesti itu semakin diulang, semakin sering akan semakin kuat. Karena sebetulnya mengapa pikiran bawah sadar? Nah, ini poinnya adalah ini. Nah, kita kepikiran bawah sadar. Mengapa part 1, part 2 kita berbicara? Ini baliknya adalah ke sana. Seberapa penting pikiran bawah sadar? Penting. Karena antara pikiran kita ini ada bagian pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ilustrasinya seperti gunung es. Kalau kita melihat gunung es di gambar atau di apa, karena saya juga belum pernah ke kutub ya. Kita lihat di TV dah. Kita lihat yang tampak di permukaan laut itu adalah pikiran sadar. Pikiran sadar. Dan itu dalam teori simpulan tentang pikiran, yang pikiran sadar itu hanya 12%. Sementara pikiran bawah sadarnya itu yang 88%. Dari segi apa? Bukan dari segi volume, tapi dari segi kemampuannya. Ini dari sudut pandang kemampuan. Pikiran sadar itu sementara. Ingatannya sementara. Kita bisa lupakan, misalnya naruh kunci di mana. Ya, bisa lupa. Betul. Itu karena kita menggunakan pikiran sadar. Tetapi ketika kita melupakan apa yang diingat oleh pikiran sadar, itu peristiwa kita naruh itu dicatat loh oleh pikiran bawah sadar. Sudah terrecord dengan baik ya. Sudah terrecord dengan baik di memorinya. Jadi kalau kita kelupaan kunci, kehilangan kunci, tanya kepada pikiran bawah sadar. Download lagi. Ntar sebelum itu tadi kita rewind ya. Bertanya. Kira-kira gimana ya? Ya diurut sampai dia memberi jawaban yang benar gitu. Bagaimana tahu yang benar, ya itu ada tekniknya lah. Saya tidak bicara teknis di sini, tetapi prinsip-prinsipnya seperti itu. Nah, pikiran bawah sadar juga bisa menyimpan dan mengolah, katakanlah kalau komputer itu 7 sampai 9 byte. Sedikit ya.
kecil. Sedikit, apalagi jika dibandingkan dengan kemampuan pikiran bawah sadar dalam menyimpan dan mengolah memori. Itu bisa sampai jutaan megabyte. Iya. Begitu. Nah, jadi sekarang ilustrasi yang gampang aja. Yang gampang nih, biar mudah dicerna nih. Orang lari nih, Ya. lari pagi. Atau saya Zohri lah nih. Boleh nggak? Ya, Zohri, bagaimana Zohri lahir itu dari Lombok Utara? Itu sebetulnya kalau kita kaitkan dengan hipnoterapis itu bagaimana sebetulnya bekerjanya sehingga dia bisa menjadi juara dunia. Pada saat dia melakukan latihan-latihan, mempersiapkan mengikuti kejuaraan, Ya. disitulah ditanamkan sugesti. Bahasa sederhananya, kamu bisa, bisa. Ya. Atau kalau dia menyebut dirinya, saya bisa, saya kuat, saya pelari cepat, saya memecahkan rekor, saya. Dan tentu ada kalimat-kalimat lain. Ya. Itu kan afirmasi. Dan ada kalimat sugesti yang lebih dalam lagi dari itu, yang ditanamkan kepada pikiran. Sehingga karena pikiran bawah sadar itu merespon apa yang dimasukkan. Apa yang kita pikirkan, bagaimana kita berpikir, apa yang kita rasakan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Ya. Itu dipercaya, apalagi kalau itu ditanamkan berulang-ulang, dilakukan berulang-ulang. Ya. Saya miskin, bapak saya miskin, keluarga saya miskin, saya nggak bakalan kaya deh seumur hidup. Kalau itu mental seperti itu, perasaan seperti itu, terus dilakukan, diulang, dia akan menjadi permanen dalam pikiran bawah sadar orang, dan akhirnya orang itu nggak bakalan kaya karena dia sudah meyakini belief sistemnya, dia sudah percaya bahwa dia tidak akan kaya. Sebaliknya, maka hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, kita katakan, kita rasakan. Wow. Sepakat kalau kita bilang kita adalah apa yang kita pikirkan. Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Maka pikirkanlah, sugestikanlah hal-hal yang positif. Percayalah bahwa kekuatan dalam diri kita tersimpan di bawah sadar kita, kekuatan dahsyat luar biasa. Lari pagi santai, olahraga dengan lari dikejar anjing, kira-kira jauh beda. Dari mana kekuatan lari cepat menghindari anjing itu, dari mana? Itu betul. Sebetulnya kemampuan kita itu sebetulnya ya. Itu pun belum tentu maksimal, bisa lebih maksimal lagi. Nah, itulah yang kemudian difokuskan kepada orang-orang yang memang ingin melakukan sesuatu sampai ahli. Dan itu bisa dalam profesi apa saja. Jadi penerapannya sangat luas. Sangat luas. Wow, ini hal-hal baru. Ini sahabat YS yang nonton ini hal-hal baru yang mohon maaf saya ini banyak terhipnotis. Jadi saya sengaja memang tidak terlalu banyak bertanya di part ini. Itu memang sengaja karena saya ingin membentuk pikiran bawah sadar. Jadi saya sengaja Bu Titi. Jadi mendengar saya sambil merefleksi diri, menyelami diri, banyak merenung, dan ternyata manfaatnya hipnoterapi luar biasa banget, pakai banget. Nah, ini sama YS Podcast. Jadi ini mungkin bagi sebagian kita ini adalah hal baru ya, tapi ternyata bagi Bu Titi dan teman-teman ini hal-hal sebetulnya yang harus banyak ditularkan Bu Titi. Insya Allah. Kalau melihat manfaatnya. Itu memang misi kita. Nah ini sekarang saya mengajak teman-teman bagi yang tertarik bisa tulis di kolom komentar. Nah, nanti Bu Titi bisa jawab. Yang tertarik mau belajar hipnoterapis bisa silahkan tinggalkan komentar di podcast ini. Nanti Bu Titi bisa merespon bagaimana. Sampai teman-teman bisa, kalau kita menguasai bisa ya. Ya, menguasai. Ya, sampai menguasai ilmu ini bisa. Nanti Bu Titi, karena Bu Titi ada, kalau saya kata praktisinya ya. Siap. Ya. Bu Titi adalah praktisinya, jadi saya tidak akan pernah ragu kenal Bu Titi udah cukup lama. Bu Titi ini sangat luar biasa di bidang broadcast dan ada bidang lain juga. Dan ternyata manfaat hipnoterapi sangat luar biasa. Saya pun ke depan insya Allah Bu Titi saya ingin belajar karena tetap tidak ada kata terlambat.
welcome. Saya sambut dengan hati. Dan jangan lupa, coba bayangkan kalau setiap orang, karena hipnotis ini kan pertama kita bisa memperbaiki diri dulu, menghipnotis diri sendiri agar menjadi pribadi yang terbaik. Ya, yang tadinya misalnya uring-uringan, gampang stres, labil dan sebagainya, itu bisa kita memperbaiki diri sendiri, memperbaiki perilaku kita, mengelola emosi kita, mengganti pikiran-pikiran negatif dengan yang positif. Kalau orang sudah sampai tahap itu, maka dia akan menjadi pribadi yang tenang, yang nggak gampang marah-marah. Dia akan memilih cara marah yang elegan, yang cerdas. Kalau kecerdasan intelektual itu kita sudah sering dengar. Kemudian kecerdasan emosional, ya, orangnya sabar. Sabar itu bukan karena dia pasrah, tetapi karena dia tahu bagaimana mengelola emosinya. Jadi kecerdasan emosionalnya. Kemudian kecerdasan sosial. Kan ada orang yang kalau bergaul dengan orang, tetangga, teman, bla bla bla, sering bermasalah. Dia bisa memperbaiki dirinya sehingga dia menjadi orang yang bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitarnya, begitu menjadi orang yang baik. Dan satu lagi, kecerdasan spiritual. Spiritual ini bukan yang berkaitan dengan klinik, tetapi tentang kesadaran jiwa bahwa kita sebagai manusia itu punya bagian kasar tubuh kita dan bagian halusnya, batin. Ruh, ya itulah spiritual. Jiwa. Gitu. Dan orang semakin tinggi spiritualnya, dia akan lebih mengenal dirinya, sehingga dia tidak akan sibuk membicarakan kekurangan orang lain, tetapi akan sibuk memperbaiki dirinya bagaimana menjadi pribadi yang terbaik. Yang kedua, dia akan memahami apa tujuan hidupnya, sehingga dia tidak mudah putus asa ketika menghadapi cobaan, ujian, penderitaan seberat apapun, karena dia tahu tujuan hidupnya, karena dia tahu misi jiwanya. Gitu. Itu kalau kecerdasan spiritualnya semakin tinggi, dan itu harus diawali dulu dengan kecerdasan lain, dan itu bisa dibentuk loh ya, dan diperbaiki apapun kondisinya, berapapun usianya. Start pada saat ini, pada titik ini. Pokoknya tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata karena banyak orang usia itu cuma tua itu cuma usia, tapi mentalnya masih labil. Wow, sangat luar biasa Mbak Titi. Banyak hal baru nih saya dapat secara pribadi. Nah, saya harap juga bagi yang nonton, sahabat ya podcast yang nonton, bisa tercerahkan bahwa sebelum memperbaiki orang, perbaikilah diri sendiri. Dan itu mudah dengan hipnotis. Dia dengan hipnotis, jadi ada caranya juga, ya. Kalaupun kita tidak bisa dengan sendirinya, tentu kita membutuhkan orang lain. Ya, ini yang penting. Jadi ada beberapa hal yang memang kita harus butuh orang lain. Ya, disitulah letak kita sebagai manusia sosial. Setelah itu bisa introspeksi, barulah kita bisa mungkin memperbaiki diri tahap demi tahap. Yang jelas ini semuanya bisa dipelajari. Nah, Bu Titi, sebagai tahap awal bagi yang penasaran, ini mungkin bagaimana cara, mungkin Bu Titi bisa langsung ke sini, bagaimana sebetulnya kalau mau belajar ilmu hipnoterapis, silahkan mungkin ke sini Bu Titi. Mudah ya. Ikuti workshop atau pelatihan tentang hipnotis yang diselenggarakan oleh lembaga yang legal. Itu ada di internet, bisa dicari websitenya dan sebagainya. Legalitas sebuah lembaga itu akan menjamin ketika kita nanti sudah menguasai ilmunya, kemudian akan menjalaninya sebagai sebuah profesi, akan terjaga secara hukum. Karena nanti ada izin praktek yang direkomendasikan oleh komunitasnya, organisasinya dan sebagainya. Sertifikatnya juga legal,
begitu ya, terdaftar di kementerian bersangkutan, ada setidaknya ada Kementerian Tenaga Kerja sebagai lembaga pendidikan, sebagai lembaga pengayom para trainernya. Kemudian kalau untuk yang sebagai lembaga pendidikan itu di Dikbud, ya. Kemudian Kementerian Kesehatan sebagai lembaga yang masuk dalam kategori kalau hipnoterapi itu adalah penyembuh tradisional. Ya, meskipun tradisional itu banyak, tetapi khusus untuk hipnoterapi ini dijamin ilmiah. Oke, dijamin ilmiah, Bu Titi. Dan mau belajar, niatkan belajar. Nama lembaganya disebutkan agar orang tidak salah mencari. Lembaga tempat saya mengikuti workshop hipnoterapi adalah Indonesian Hypnosis Center. Kalau di Mataram itu justru kantor pusatnya, meskipun dia tersebar di berbagai kota di Indonesia, dan termasuk yang paling ramai itu memang di Jakarta. Tetapi foundingnya ada 4 orang founding father and mother. Ini mothernya ini. Luar biasa. Saya bangga dengan mereka. Itu kantornya ada di Jalan Rangko nomor 100 Mataram. Dekat Polda. Kalau memang itu dianggap ilegal, kenapa nggak dari dulu dibubarkan sama Polda? Di dekat Polda, aman. Oke, jadi yang tertarik, nah silahkan. Ataupun yang mau bertanya-tanya, mungkin silahkan nanti tinggalkan di kolom komentar. Nanti mohon Bu Titi nanti kadang memantau di kolom komentar juga yang ada di podcast ini. Mungkin masyarakat kita ingin bertanya lebih jauh. Oke. Terima kasih Bu Titi atas keluangan waktu, sangat luar biasa. Di tahap awal saya ini yang banyak merenung di sini. Sangat luar biasa. Saya nih sahabat nih, kalau jadi saya sarankan kalau nonton podcast ini 2/4 ini siapkan kopi versi terbaik teman-teman semua, camilan, barulah duduk nonton di suasana yang hening. Setelah itu barulah nanti ngambil tindakan. Insya Allah kalau banyak sekali ilmu yang kita dapat setelah nonton podcast ini. Oke sahabat Yat Podcast, itu yang bisa saya bahas pada kesempatan ini. Jangan lupa tonton part 1. Part 1 itu lebih dalam bagaimana sebetulnya hipnoterapis prakteknya, baik dan buruknya. Itu semua sudah dijelaskan sama Bu Titi. Sekali lagi Bu Titi, terima kasih. Sama-sama, saya juga berterima kasih sudah diundang ke YS. Siap, luar biasa. Sudah luar biasa mengganggu waktu Bu Titi ya. Jadi kalau di broadcastnya Bu Titi, beliau sering mewawancari. Nah kalau di sini saya mewawancara ya. Gantian. Karena alih profesi. Ya. Oke sahabat Yat Podcast, itu yang bisa saya bahas. Jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.